Bapak Ibu hebat ya pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Bapak Ibu, izin ya. Saya berdiri di sini bukan saya lebih hebat dari Bapak Ibu atau saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Namun izinkanlah saya di hari ini akan membagikan sedikit ilmu yang sudah kami peroleh selama kegiatan di Palu. Ya. Bapak Ibu mungkin kita baru mendengar ya istilah 7 jurus BK hebat, dimana bahwa pasti kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai itu kata jurus ya, kenapa tidak kata yang lain, kenapa harus diangkat kata jurus ya. Jurus itu sendiri identik dengan silat dimana filosofi dari silat itu sendiri bagaimana kita diajar untuk mengendalikan diri, dimana kita dilatih untuk sabar, kemudian dimana kita harus menghormati lawan kita, kemudian kita di silat itu juga kita diajar untuk melatih kemampuan fisik dan mental secara utuh, sehingga maka diambillah kata jurus untuk menemani istilah-istilah BK itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk 7 jurus BK hebat, mengapa juga itu diangkat? Jadi latar belakang yang pertama adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini yang bisa menimbulkan konflik-konflik sosial bagi murid, kemudian masalah pendidikan yang semakin kompleks, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap murid, sehingga inilah yang melatar belakangi munculnya 7 jurus BK. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal atau sudah mendengar istilah ini, dan terus terang bagi saya baru ketika mengikuti pelatihan di Palu, dan itu baru bagi saya. Sempat sudah di sharing sama Pak Wistawan, dan itu sebetulnya saya tidak terlalu ngeh, tapi ternyata di sana dibahas cukup mendalam. Dan 7 jurus BK hebat ini apakah hanya untuk guru bimbingan konseling saja? Ternyata 7 jurus BK hebat ini sangat baik untuk diketahui atau dimiliki oleh semua guru mata pelajaran. Mengapa? Karena kesuksesan sebuah sekolah secara khusus untuk penanganan murid itu tidak bergantung pada guru bimbingan konseling saja, tetapi semua unsur yang ada di dalam sekolah. Jadi 7 jurus BK hebat itu tidak hanya dimiliki oleh guru bimbingan konseling saja. Nah, dari 7 jurus ini Bapak Ibu, yang pertama yang akan saya perkenalkan, yang pertama itu adalah kenali potensi, di mana dalam kenali potensi ini ada yang tercakup di dalamnya. Yang pertama, asesmen minat dan bakat. Selama di sana ternyata dunia bimbingan konseling sangat banyak berkembang, dan saya menemukan banyak hal-hal yang baru. Secara khusus untuk asesmen minat bakat itu ternyata secara online itu sudah ada dan sangat memudahkan siswa. Namun kendalanya kita di sini adalah jaringan yang menyulitkan untuk kalau kita mau menggunakan secara online. Kalaupun kita menugaskan siswa mengerjakannya di rumah, kemungkinan besar mengerjakan dan pasti ada yang tidak mengerjakan dengan berbagai macam alasan, entah dia misalkan tidak punya data atau dan lain sebagainya. Nah, kalau asesmen itu kita bentuk dalam format, misalkan kata-katanya kita ambil dan kemudian kita ketik di Word dan kita print,
Pertama itu waktu, kemudian itu tenaga, dan juga pasti mengeluarkan biaya gitu. Jadi ya ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Kemudian dalam kenali potensi itu juga secara online bisa kita tes gaya belajar anak. Itu ada aplikasi Aku Pintar, di situ bisa. Kemudian kita juga bisa mengenali kecerdasan majemuknya. Ternyata sekarang sudah berbasis online dan saya ternyata banyak ketinggalan, dan bersyukur di sana bisa menimba ilmu. Dan di dalam kenali potensi itu juga kita bisa mengenal yang namanya intelijensi, kecerdasan majemuk, gaya belajar yang terdiferensiasi, kemudian mengenal potensi karir masa depan. Nah, untuk mengenali potensi ini yang berkesan pada waktu itu kami diberikan gambar ada gajah dan beberapa hewan lainnya. Gajah sebagai kepala sekolah karena dia bertubuh besar, jadi dia diilustrasikan sebagai kepala sekolah. Nah, pada saat itu mereka merembuk untuk menyusun suatu capaian pembelajaran, yaitu mampu berenang. Pada saat itu yang paling kewalahan adalah burung. Setiap hari dia berupaya untuk melatih dirinya bisa berenang, tanpa memikirkan bahwa sebetulnya potensi unggulnya adalah terbang. Nah, di sini kami diberikan gambaran bahwa ketika guru mencapaikan sebuah capaian layanan yang tidak sesuai dengan potensi anak, maka yang ada anak itu akan kewalahan karena dia harus dipacu untuk mencapai sesuatu yang tidak sanggup untuk dia dapatkan atau yang dia capai. Kalau kita menstandarkan itu terlalu tinggi, lalu anak tidak bisa mencapai, itu tidak akan ketemu jalurnya. Yang ada kita menuntut dan anak harus mencapai tuntutan. Jadi dikenali potensi itu tujuannya itu, kita kenali potensinya, lalu kita merancangkan pembelajarannya seperti apa sesuai dengan kondisi siswa itu. Itu untuk bagian kenali potensi. Kemudian untuk jurus 2, itu kenali emosi. Untuk kenali emosi, yang pertama ada pembelajaran sosial emosional, kemudian merancang konsep pembelajaran sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang meliputi menyadari diri, mengelola diri, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Kemudian ada juga pembelajaran EMJ atau dia empati, mindfulness, compassion, kemudian critical inquiry. Kemudian ada self awareness, mengenali peta emosi, kemudian mengenali diri dengan memahami otak kita, kemudian mengendalikan diri dengan rumusannya, kemudian responsible decision making atau jeda dan memilih tindakan, kemudian ada roda pilihan. Untuk kelola emosi ini bagiannya guru bimbingan konseling, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mengendalikan dirinya, mengelola emosinya agar ketika dia berrelasi dengan guru maupun dengan temannya, dia mampu untuk mengekspresikan emosi sewajarnya atau sesuainya. Contoh misalkan kemarin ada kasusnya kita yang ekspresinya terlalu senang, dia bermain dan akhirnya menimbulkan cedera. Itu karena tidak bisa dia mengontrol rasa senangnya bermain, akhirnya menimbulkan cedera bagi dirinya sendiri. Nah, itu salah satu contoh mengapa perlu adanya kelola emosi di sekolah. Kemudian jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini berbicara tentang daya lenting atau bagaimana siswa-siswa itu ketika mereka menemukan masalah, mereka tidak mundur atau tidak lari, tetapi justru mereka dibantu untuk berpikir yang bertumbuh. Bagaimana ketika mereka menemukan masalah, mereka dapat berpikir bagaimana mereka harus
menemukan solusinya. Untuk bagian tumbukan resiliensi, yang pertama ada daya lenting, kemudian pola pikir bertumbuh, kemudian ada merangkai kata yang menguatkan, dukungan atau pujian. Dukungan dan pujian ini ternyata dari kita ada yang termasuk saya biasanya keliru untuk memberikan pujian. Ternyata yang harus kita berikan itu dukungan, jangan pujian. Nanti lebih dalamnya kalau setelah kegiatan ini kami dinyatakan lulus, kemungkinan pengimbasannya akan selesai 7 jurus. Di situ kalau kita akan bicara soal dukungan dan pujian, itu nanti ada versi-versi kalimat mana yang masuk dalam kalimat dukungan, versi mana masuk dalam kalimat pujian. Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang menguatkan, merancang kegiatan yang menguatkan. Untuk tumbukan resiliensi ini sendiri, guru diharapkan dapat membantu murid untuk menumbuhkan grow mindset atau membantu murid untuk memiliki pemikiran bertumbuh untuk tumbuhkan resiliensi. Kemudian untuk jaga konsistensi, yang pertama kebiasaan berkesadaran. Kebiasaan berkesadaran ini guru BK dituntut untuk bagaimana membawa atau membimbing anak-anak itu berperilaku berdasarkan kesadarannya. Bukan nanti kita marah, bukan nanti kita ingatkan, baru dia akan mengerjakan. Contoh kayak tadi pagi kita ingatkan lagi sampah. Nah, bagaimana pembiasaan itu kita bantu anak-anak dia menyadari sendiri tanpa harus kita ingatkan kembali setiap hari Senin pada satu acara kita ingatkan kembali, atau pada saat apel kita ingatkan kembali. Nah, itu jaga konsistensi. Salah satunya tujuannya itu kebiasaan berkesadaran. Kemudian untuk siswanya ada tombol-tombol ajaib yang ada sebetulnya di dalam dirinya siswa. Ketika itu diaktifkan, mereka akan menjadi seperti mobil yang canggih. Tanpa kita harus remote, dia dapat bergerak sendiri, dan kita dapat membantu mereka untuk berkesadaran secara positif. Itu untuk jaga konsistensi. Kemudian untuk jalin koneksi, yang pertama komunikasi empatik ya. Ini jurus 5 ini jurus unggulnya bimbingan konseling, karena di sini ada cara-cara bagaimana kita berkomunikasi empatik, bagaimana kita memposisikan tubuhnya kita saat kita menghadapi siswa, bagaimana kita memvalidasi masalah yang mereka hadapi. Ini ada di jalin koneksi ini sangat full untuk bagiannya bimbingan konseling, karena di sini ada teknik konseling realita, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi ini sangat full untuk guru bimbingan konseling. Namun tidak menutup kemungkinan ketika teknik-teknik yang ada ini juga dimiliki oleh guru mata pelajaran, maka sekiranya guru BK sedang tidak ada di tempat, maka guru yang punya kompetensi ini bisa menggantikan, sehingga permasalahan hari itu bisa ditangani. Setidaknya itu ditangani, tidak ditinggalkan, misalkan tunggu guru BK-nya besok masuk atau lusa baru guru BK-nya datang, baru masalah itu dibahas begitu. Jadi bila ada kesempatan ketika tadi untuk jalin koneksi ini, saya sangat mau untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu teknik-teknik dasarnya. Kalau sekiranya itu ada waktu untuk kita bahas, saya sangat bersedia Bapak Ibu. Artinya itu salah satu teknik yang kita pakai untuk mengurangi resiko bahaya yang ada di sekolah. Karena kalau guru BK-nya sedang kosong, maka ada yang bisa menangani gitu. Kemudian untuk jurus 6, membangun kolaborasi. Jurus 6 ini yang saya pilih untuk kita bahas pada hari ini.
di mana membangun kolaborasi itu yang pertama kerjasama multi pihak. Sejauh ini kita sudah melaksanakan dan saya pikir itu hasilnya sangat positif karena dengan melibatkan orang tua ya ada beberapa perilaku negatif siswa itu ada perubahannya. Kemudian untuk membangun kolaborasi ini, mengapa kolaborasi penting, manfaat kolaborasi, identifikasi dan level masalah. Di membangun kolaborasi ini kita diajarkan untuk mengkategorikan mana kategori sedang, rendah, tinggi untuk sebuah masalah. Kemudian perlunya kolaborasi ketika kita sudah bisa untuk mengkategorikan kasus itu dia masuknya di kategori sedang, rendah, dan tinggi, maka sudah bisa kita tentukan kolaborasi seperti apa yang akan kita bangun. Kemudian yang terakhir adalah menata situasi. Untuk menata situasi ini di mana kita diharapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menggembirakan. Kemudian ada sebetulnya kalau untuk menata situasi itu kita harus menyusun dia kayak seperti rapat tahunan juga kita menyusun kira-kira sekolah kita itu kekuatannya apa dan juga kelemahannya apa. Dengan begitu kita bisa meminimalisir hal-hal yang akan menimbulkan negatif untuk sekolahnya kita. Kalau untuk menata situasi itu seperti itu. Nah, untuk praktik baik Bapak Ibu, kami diharapkan untuk mengimbaskan 2 praktik baik kepada murid dan 1 praktik baik untuk guru mata pelajaran atau pengimbasan kepada rekan sejawat. Nah, untuk praktik baik kami sudah memberikan pengimbasan kepada kelas 8 sebanyak 2 kali. Yang pertama kelola emosi, di mana murid diharapkan dapat mengenal dirinya dan mengelola emosi. Kemudian yang kedua, praktik baik yang kedua jaga konsistensi, di mana murid diharapkan dapat melatih diri untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, melainkan berdasarkan kesadaran. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam materi membangun kolaborasi, kami diperkenalkan metode pembelajaran yang namanya ARKA. ARKA itu adalah yang pertama A, aktivitas atau kegiatan seperti permainan, bermain peran atau penggunaan media yang diberikan secara langsung. Kemudian R-nya itu ada refleksi, di mana dari permainan yang kita buat, anak-anak itu diminta untuk refleksi. Direfleksikan apa makna dari permainan yang sudah dilakukan pada kegiatan aktivitas. Kemudian K adalah konseptual atau konsep. Konsep itu adalah inti materi yang akan kita pelajari. Kemudian A-nya untuk ARKA, A aplikasinya, kita menerapkan pembelajaran dalam konteks nyata. Jadi kita akan mempraktekkan metode ARKA ini. Bapak Ibu, saya memperkenalkan. Tentunya ini tidak akan sesempurna yang saya bayangkan, karena ini baru bagi kami juga, ini baru. Tetapi kami berupaya untuk melakukan berusaha dan nanti kita sama-sama untuk merefleksikan apakah metode ini baik untuk kita kembangkan di pembelajaran kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun kolaborasi kita akan simulasi bagaimana kita berkolaborasi untuk menangani satu masalah siswa. Jadi di sini kita para bapak dan ibu guru akan memainkan peran. Ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi guru mata pelajaran, ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi bidang kesiswaan, dan ada ibu kepala sekolah. Nanti dari kegiatan kita ini maka kita akan merefleksikan hal-hal baik yang kita dapatkan dari hasil praktek kita.
di hasil prakteknya kita tersebut. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu siap? Silakan diskusi dulu Bapak Ibu, siapa yang mau jadi siswanya, siapa yang mau jadi wali kelasnya, siapa yang jadi guru mata pelajarannya. Kalau ibu kepala sekolah sudah ada, posisinya tidak bisa diganggu. Yang bisa diganggu hanya ini siswa, wali kelas, kesiswaan, sama guru mata pelajaran. 4. Siapa yang bersedia? Dua siswa. Yang ada tapi siswa. Iya, Siswa tetap ada kesiswaan tuh. bisa. Siswa. Oke, siswa Hendra, ya bisa? 3 siswa. Kelas. Boleh. Siswa bakal lain. Siswa Oke, berarti kita bakal simulasi siswa bakal lain. Kemudian siapa wali kelas? Jadi kelas yang wali kelas ini sekarang. Satu wali kelas. Tidak ada mereka 3 yang wali kelas. Kesiswaan, guru ini. Kesiswaan. Silakan pilih Bapak. Kesiswaan, guru mapel, Mapel. Itu orang banyak Pak Bro. Tidak siswa 3 ini. siswa 3. Jadi intinya begini. Siswa 3 ini berkelahi pada saat jam pelajaran. Jadi harus ada guru mapelnya. Nah, siapa guru mapel? Cocok. Pano ke Wisatawan guru mapel. Ini cocok. Tentang matematika. Budi dengan Ibu Fatimah. Atau Ibu Fatimah, Jadi kelas. Saya tukaran berarti. guru mata pelajaran atau wali kelas? Mata pelajaran saja. Oh, guru mata pelajaran. Siapa wali kelas? Saya orang Tua. memang dia panggil. Saya Oke. Jadi Siswa kan 3. iya, ini dua lah berarti 2. kasih sudah aja. Ah, sini berat Pak Budi. Oh ya, silakan tukaran. Tukar. Kalau sudah Berarti 3 bakal lain. Iya. Boleh Siswa. guru Sudah, oke kita simulasi ya. Jadi tentukan dulu nih kasusnya berarti berkelahi di kelas. Sementara jam pelajaran matematika. Oke. Orang gurunya berkelahi, orang pusing dari pelajarannya orang. Ini kan Ya, sudah. Kan menyontek temannya, jadi dia bakal lain. Jadi mereka yang istilahnya berkelahi. Jadi guru mata pelajaran dulu tanya kepada siswanya ini kenapa berkelahi. Baru siapa yang wali kelas ini? Ibu wali kelas, ibu Pak Muslimin orang tua ini nanti dari kesiswaan dari kesiswaan. Jadi tanya dulu Pak ini mereka kenapa berkelahi. Sebentar mengajar. Sebentar tugas kata. Nah, jadi terus Orang menjauh silakan Pak. Berkelahi. Pak guru mata pelajaran bertanya sama siswanya kenapa ini berkelahi. Nah, posisi Ya, begini saja. ya, begini saja tidak apa-apa. Anggaplah kita sudah berkolaborasi. Silakan Pak tanya. Kalian tahu langsung Silakan. bertanya. Ya, Kenapa kalian berkelahi? apa masalahnya tadi? Hendra, aku Budi, kenapa kalian berkelahi saat belajar? Ya. Tadi Pak Guru ini Budi tadi datang ganggu sampai sementara Iya, jatuh. begini Pak. Bagaimana? Coba diceritakan. Dia dulu. mentek sama saya Pak Guru. Dia mau ambil lah matematika saya tidak terima, saya kan hasil karya saya jawab sendiri. Ini juga nggak mau membantu si Pak Hendra. Jadi saya bingung. Saya dihantam Pak. Tempeleng lagi di sini Pak. Nah ini saya mau minta keadilan ini dari Pak supaya bisa dibawa di kantor ini tahun 3 Pak. Berarti mereka berdua memaksa bukunya. Iya, lebaran saya, jawaban saya, tugas. Apa betul seperti itu? Ya iya, memang benar ada yang katakan. Tapi dia juga kadang ganggu Pak. Ya, saya ganggukan hanya menanyakan saja rumus, tapi ketika saya pikirkan ternyata saya mampu Pak dengan hasil karya saya Pak. Nah, yang jadi persoalan mereka main hakim sendiri, main pukul. Nah ini butuh keadilan dari Bapak supaya bisa diamankan tahun 3 ini bagaimana kelanjutannya. Sekarang di mata pelajaran dia melapor ke wali kelasnya dulu. Ya, selamat pagi Pak. Ibu, selamat pagi Ibu. Tadi ini ada siswa bermasalah di kelas, mereka berkelahi. Oh, kelas berapa Pak? Kemarin saya. Iya, kelas 9 Bu. Alasannya mereka karena mengambil buku temannya, karena tidak dikasih maka dipukul lah temannya tadi itu. Bagaimana kalau kita undang dulu dia ke kantor, kita klarifikasi dulu masalahnya, apakah betul seperti itu?
mungkin kita bisa tanya sama temannya juga apakah kejadiannya sudah seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau seandainya seperti ini, kalau misalnya sudah melibatkan kekerasan, saling pukul, dan bisa pengaruh dengan undang orang tuanya. Oke, kemudian sudah istilahnya ini kamu tiga sudah dipanggil di ruangan, sudah ada orang tuanya, sudah ada kesiswaannya, sudah ada ibu kepala sekolahnya dan guru mata pelajarannya. Nah, jadi pada kesempatan ini bukan guru, wali kelasnya silakan mengklarifikasi masalahnya di depan orang tuanya. Jadi wali kelas bertanya dulu ke anak-anaknya untuk kasus yang kemarin apakah benar begitu, supaya orang tuanya bisa dengar langsung ini cerita dari anaknya. Wali kelas dulu dia Jadi begini anak-anak, ibu mau istilahnya mau mengklarifikasi kejadian yang kemarin. Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajarannya kalian. Kalian bertiga ini terlibat cekcok atau perkelahian di kelas. Nah, jadi awal mulanya ibu dengar ya, katanya ini dari contek menyontek. Apakah itu benar? Jadi boleh diceritakan dulu bagaimana kejadian yang sesungguhnya. Tapi supaya mungkin orang tuanya mendengar dulu ya, Pak, ini anak-anaknya Bapak, kebetulan si kembar, mereka punya masalah ya di sekolah. Ya, coba bagaimana, siapa yang mau menjelaskan lebih dulu kepada orang tua? Saya jelaskan sedikit masalahnya, karena kasus permasalahannya kan dari saya pertama. Saya kan menanyakan tentang rumus, tentang matematika yang diberikan oleh Pak Guru, tetapi tidak disampaikan diberitakan kepada saya bagaimana hasil penjelasan dari Pak Guru kemarin. Saya lupa. Nah, ketika itu saya memikirkan rumus yang kemarin dikasih, saya coba untuk kerjakan tugas itu. Ternyata saya mampu. Ketika saya mampu, Hendra langsung pukul, nggak kasih, dia mau minta juga jawaban saya. Nah, si teman satu juga bantu, langsung main hakim sendiri, main tempeleng. Nah, ini yang saya mau minta, bagaimana supaya saya ini meminta perlindungan dari Bapak Ibu Guru, bagaimana kasus saya ini supaya bisa jelas, tolong Pak, supaya bisa diluruskan. Terima kasih. Ya, itu tadi dari satu pihak. Coba bagaimana dari Hendra? Betul seperti itu? Betul Bu. Saya tadi cuma pergi lihat untuk pekerjaan, bukan mau ganggu dia. Dan saya kesini ya saya pukul. Nah, jadi ini yang di tengah. Kenapa bisa membantu Hendra untuk Ini karena teman saya juga yang di sebelah saya, Pak Hendra ini saya punya teman juga, jadi saya bantu juga. Iya, jadi namanya kerjasama dalam hal yang kurang tepat ya. Boleh kerjasama, tapi bukan hal seperti ini yang harus dikerjasamai. Oke, jadi seperti itu Pak masalahnya. Bagaimana dari pihak orang tua? Ini kami mau mencoba menengahi supaya masalah ini tidak kemudian keluar sampai di luar. Ya, yang pertama saya terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengundang saya. Saya adalah orang tuanya dari Hendra. Memang di rumah, memang sering ya bukan ya, artinya ya mungkin ada didikan saya yang kurang pas. Saya sering pukul dia, sehingga mungkin ya anak saya agak keras gitu. Dan saya sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Tolong ditangani secara secara yang sudah diatur oleh sekolah seperti apa. Saya mohon bantuannya, karena mungkin dari saya sendiri di rumah pendidikannya kurang sempurna. Jadi saya minta bantuannya di sekolah. Apabila mungkin si Hendra ini di sekolah ada masalah, ya mohon
ditindakilah sesuai bijaksananya seperti apa supaya perilakunya bisa berubah. Sebagai kebijakan. Ya, tadi kita sudah sama-sama bicarakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang sudah datang. Karena ini kasus sebenarnya kasus yang tidak terlalu besar, tetapi pada saat terjadi pergaulan, berarti dia sudah masuk ke lingkungan kemudian sebenarnya itu sangat dilarang oleh sekolah, sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi karena bapaknya sudah menerima kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, sekarang tinggal bagaimana kita membuat permasalahan ini supaya tidak keluar terlalu terlalu melebar kemana-mana. Jadi kita selesaikan secara seperti aturan yang ada di sekolah. Nanti karena ada guru bimbingan bersaing, aturan sudah ada, kita tetap memberikan mereka hukuman atau sanksi sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka melanggar. Jadi seperti itu barangkali bapaknya handphone. Kemudian barangkali ada tambahan dari kesiswaan, melihat keadaan anak-anak seperti itu. Jadi terima kasih untuk orang tua dari Hendra sudah datang ke sekolah memenuhi panggilan dari kami. Jadi sebenarnya saya sebagai kesiswaan itu sangat menyayangkan. Jadi adanya kejadian yang sampai berkaitan dengan fisik. Jadi ini sebenarnya sudah bukan masalah yang kecil, tapi karena sudah fisik, maka sebagai kesiswaan sesuai dengan juga aturan di sekolah, maka kita juga mengkonfirmasi ke orang tua bahwa tetap akan ada sanksi supaya tidak akan terjadi lagi kejadian seperti ini. Jadi dari ketiga siswa ini semuanya akan kita kenakan sanksi. Jadi sanksi itu pun kita nanti masih akan koordinasi bersama wali kelas, guru BK, dan ibu kepala sekolah. Karena yang namanya sudah berkaitan dengan fisik itu memang harus kita tindakin secara tegas supaya tidak menjadi contoh untuk teman-teman lainnya. Jadi karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi kami memohon persetujuan juga dari orang tua, sekiranya nanti untuk anak-anaknya ini kita akan tetap berikan sanksi. Untuk sanksinya kita belum bisa bahas di sini karena kita masih mau koordinasi bersama wali kelas, guru BK, dan ibu kepala sekolah. Mungkin itu saja dari saya sebagai kesiswaan. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ternyata teman-teman luar biasa ya. Sangat ya Bapak Ibu, kita mau refleksi ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apa tantangan pribadi yang kita hadapi saat kita berkolaborasi, pada saat kita kegiatan, ada nggak tantangan yang Bapak Ibu rasakan? Dari yang kita lihatkan tadi, kalau saya secara pribadi, kalau bicara soal kolaborasi, kadang pikiran saya itu ketika mau bertemu orang tua siswa itu yang ada sedikit perasaan keraguan-raguan, apakah orang tua kita ini yang datang itu menerima kita atau justru sebetulnya menjadi lawannya kita. Reaksi orang Ya, reaksi orang tua. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya soal tantangan, kalau saya itu, kalau bicara soal kolaborasi, begitu. Kalau Bapak Ibu atau refleksi lain kira-kira yang menurut Bapak Ibu dari hasil yang kita lakukan ini? Pengelolaan kelas. Oke. Karena kejadian terjadi pada saat ada guru mata pelajaran di kelas, penguasaan kelas, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Oke, ada lagi? Kalau saya tadi masih tentang tantangan ya, ketika kita melakukan kolaborasi, salah satunya tadi ketika kita mengundang orang tua kan, apakah
orang tua ini searah dengan visi kita kan untuk permasalahan yang ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita melakukan kolaborasi, otomatis kerjasama itu kan dilakukan lebih dari satu pihak. Ada guru mapel, wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan dan kepala sekolah. Di sini yang tantangan bagi saya, apakah ini kolaborasi ini dari beberapa pihak ini memiliki pemikiran yang sama? Karena kan ujung-ujungnya ketika kasus ini sudah berkaitan dengan fisik, maka itu kan sudah besar. Itu berkaitan dengan sanksi. Apakah itu sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk pemberian sanksi? Yang kita takutkan bahwa tidak sejalan. Mungkin si pihak ini tidak setuju diberikan sanksi ini. Jadi tantangan saya adalah yang dari tadi itu tentang orang tua, yang kedua yaitu jadi ada kerjasama ini kan harusnya kita satu visi sejalan. Jadi yang tantangannya adalah untuk menyatukan itu, ya untuk menyatukan supaya artinya bahwa permasalahan ini cepat selesai dan ketika adanya sanksi itu sama. Ya itu saja. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, silakan. Dalam segi berkolaborasi yang harus kita pikirkan kira-kira sanksinya ini ada efek jerah tidak untuk siswa yang berkasus, misalnya membuat siswanya tidak lagi mengulangi kasusnya, tetapi ujungnya kan seperti dari harapan kita praktek ada harapan orang tua bahwa ada perubahan dari ya, bukan hanya berhenti karena sanksinya keras, tapi ada seperti tadi ada yang tanpa ya dia tidak lagi karena dia sadar bahwa itu tindakannya tidak dibenarkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada enggak perasaannya Bapak Ibu kalau misalkan menangani siswa itu pengennya ditangani sendiri atau dilimpahkan? Pengen cepat-cepat dilimpahkan atau iya dia mau lebih baik saya tangani saja, tidak usah dilimpahkan ke guru BK atau ke wali kelasnya begitu? Kalau saya ya mungkin Silakan. karena selain sebagai Islam sebagai guru mata pelajaran, jadi ketika mungkin itu di pelajaran saya, maka saya akan dulu selesaikan dengan siswanya, saya akan panggil secara pribadi. Tapi ketika sudah mungkin berkali-kali tapi tetap sama, saya akan naik level. Jadi saya akan sampaikan ke wali kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi selama masih bisa saya tangani, karena kebetulan mungkin pas di mata pelajaran saya, maka itu kan tanggung jawab saya sebagai guru mapel. Maka saya akan atasi dulu. Ketika memang tidak ada solusi masih tetap sama, saya akan naik level untuk ke guru ke wali kelasnya. Ini tuh. Saya pribadi ini karakter saya agak keras dan tertambah karena tiba-tiba untuk menjaga itu saya lebih baik seperti ini kita kolaborasi untuk menangani siswa berkasus karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Saya agak keras, kadang tidak terkontrol dalam emosi daripada saya tiba-tiba berkasus lebih baik ditangani secara. Saya secara pribadi tadi suka dengan gayanya Pak Wistawan. Dia menyampaikan ke wali kelasnya tadi itu berdasarkan sumber data. Jadi ketika kita bangun, saya juga baru dapat maksudnya pemikiran saya jadi terbuka tentang kata kolaborasi itu setelah di Palu. Yang sepengetahuan saya tentang kolaborasi itu kalau guru mata pelajarannya sudah kasih ke saya, itu sudah masuk kolaborasi. Tanpa saya konfirmasi lagi ke wali kelasnya tentang hasil yang saya dapat, saya rasa itu kolaborasi. Nah ternyata untuk kolaborasi yang dimaksud ini, ketika si sumber masalah, misalkan tadi Pak Wistawan sudah dapatkan masalah, terjadi perkelahian di saat jam pelajarannya, dia membawa data, dia membawa cerita. Jadi dia tanya dulu tadi kenapa, permasalahannya apa. Jadi data-data itu dia bawa ke wali kelas.
Jadi dia tidak seperti ini. Ibu tolong ya tadi perwaliannya ibu ada bakal lain tuh jam pelajaran saya. Dia informasinya tidak begitu, tetapi dia gali data dulu. Kenapa? Tujuannya apa? Pokoknya alasannya itu harus jelas dulu dari guru mata pelajaran, baru dia bawa ke wali kelasnya. Ketika wali kelasnya menerima informasinya, dia pegang. Ketika dia panggil lagi muridnya, dia tanya, siapa tahu pada saat proses penanganannya wali kelas ada cerita yang berbeda yang diceritai murid kepada guru mata pelajaran. Nah, berarti kalau dia sama, berarti satu suara. Tapi kalau dia beda, berarti masih ada yang harus kita cari tahu. Kenapa cerita ke guru mata pelajaran lain, cerita ke wali kelasnya lain. Nah, ketika itu sudah didapatkan, pastinya yang akan dihubungi adalah guru BK-nya. Nah, guru BK-nya juga sudah menerima data dengan cerita yang sama maupun dengan cerita yang berbeda. Jadi guru wali kelasnya sudah bilang, cerita dari guru mata pelajarannya begini, cerita dari saya begini, tolong ibu gali lagi kira-kira ini ada kenapa sampai ceritanya jadi berbeda. Nah, harusnya dari bimbingan konseling sendiri dia tidak menerima informasi sendiri, tetapi hasilnya justru malah kita bawa kembali untuk duduk bersama, saya hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kita mulai merumuskan kira-kira penanganannya apa. Kalau memang belum bisa kita libatkan atau kasusnya belum harus melibatkan kesiswaan, tidak apa-apa. Tapi ternyata yang dimaksud dengan kolaborasi memang harus seperti itu. Jadi guru BK itu dia tidak boleh simpan informasi sendiri. Kan biasanya ada rahasia-rahasia yang anak itu tidak cerita kalau ke guru lain, tapi kalau guru BK dapat. Nah, saya juga sebagai guru BK selalu mendapatkan sebuah kebingungan biasanya. Bagaimana saya akan memulai untuk menyampaikan informasi rahasia itu kepada guru, karena janji guru BK dengan siswa yang bilang ada asas kerahasiaan itu membuat kami juga bagaimana ya, kami harus mengkomunikasikan dengan guru lain mengenai rahasia itu. Jadi di sini dengan materi ini saya banyak belajar bahwa ketika menangani kasus itu, ketika itu kasus sudah sampai kepada kami bimbingan konseling, maka setelah itu kita sebetulnya harus panggil lagi guru mata pelajarannya dengan wali kelasnya. Kita bicarakan kembali, ini inti masalahnya, akarnya di sini, kita maunya apa, penanganan yang cocok untuk anak ini apa. Sebetulnya penanganannya jangan dari sisi guru bimbingan konseling saja, ternyata kita harus duduk sama-sama untuk bertanya dan dengan punya satu tujuan supaya anak ini kan berubah. Tapi jalan yang kita mau ambil yang mana? Maka sebetulnya dari guru BK harus kembali ke titik awalnya, ke guru mata pelajarannya dan juga wali kelasnya. Kita mau ambil jalan yang mana dengan kondisi anak seperti ini, masalahnya begini, jalan yang kita mau ambil untuk dia ini apakah itu bisa dia jalani, jalan yang akan kita berikan itu atau tidak. Jadi ternyata untuk kolaborasi itu intinya seperti itu. Dan saya sangat meminta bantuan Bapak Ibu. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendirian. Tentunya saya butuh teman-teman, saya juga butuh bagaimana pendapatnya teman-teman, arah pemikirannya teman-teman untuk membantu murid-murid kita. Gitu. Jadi inti dari kolaborasi itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita masuk dalam konsep. Mengapa kolaborasi penting? Ya, saya rasa itu sangat penting dan kita sudah tahu manfaatnya. Sangat penting supaya anak-anak kita itu mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan penanganan itu kita bangun versinya kita tanpa kita mempertimbangkan kondisi anak. Saya teringat ketika kami di sana dikasihkan sebuah video kata-kata dari Kak Seto
Dia bilang kita tidak bisa membuat anak itu menjadi patuh, tetapi kita bisa membuat anak itu menjadi teman kerja. Jadi saya tidak tahu apakah kita punya pemikiran yang sama, tapi saya cukup sepakat dengan kata-kata dari Kak Seto bahwa kalau anak itu kita jadikan teman kerja, maka dia pasti akan bergerak. Tetapi kalau kita menuntut dia untuk patuh, itu sifatnya sementara. Ketika kita sudah tidak keras, maka dia akan molor dengan sendirinya. Dan saya percaya bahwa kita semua di sini sudah punya trik masing-masing bagaimana supaya anak itu mau bekerja sama dengan kita. Kemudian peran guru BK dan peran guru kelas. Salah satu karakteristik sekolah yang kategorinya efektif dalam menghadapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif. Guru BK atau konselor serta guru mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang saling berinteraksi secara signifikan, memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan peran utama kalau guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk karakter murid. Sementara guru BK, pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk kebutuhan kolaborasi, untuk guru kelas membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Sementara peran dari guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran sekolah. Kemudian sumber kerjasama, yang pertama kalau untuk guru kelas, dia bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Kemudian kalau guru BK, guru kelas, orang tua, masyarakat, ataupun pihak yang terkait. Nah, Bapak Ibu, untuk manfaat kolaborasi ini ada beberapa. Yang pertama, membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan secara menyeluruh atau holistik. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Ya, kalau ini kita sudah banyak melakukan untuk melibatkan orang tua. Kemudian menyediakan dukungan yang lebih banyak untuk murid, ya apa yang dibutuhkan murid kita menyediakan. Dan mengidentifikasi level masalah. Mengidentifikasi untuk level masalah di sini dibagi 3. Yang pertama itu dia istilahnya tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 itu masalah-masalah ringan seperti apa, kemudian bolos, tidak kerja tugas. Tapi tidak kerja tugas ini ada kategorinya 1-2 kali. Kalau dia sudah 3-4 kali, itu dia sudah masuk di tier 2. Karena kenapa? Karena pasti waktu dia ditanya kenapa tidak kerja tugas dan dia akan janji kerjakan. Habis itu nanti pas yang tugas kedua tidak dikerjakan, ditanya pasti masih dia kerjakan. Tapi kalau dia sudah masuk 3 kali, 4 kali, dia sudah masuk di tier 2. Kalau untuk tier 3 ini yang siswa yang depresi, yang agak ekstrim, itu dia masuk di tier 3. Nah, untuk tier 3 itu sendiri sangat perlu untuk melakukan kolaborasi sampai dengan orang tua dan masyarakat kalau memang masyarakat itu terlibat. Kemudian indikator perlunya kolaborasi, yang pertama jika masalah itu berulang atau kronis. Kalau dia sudah berulang, maka sudah perlu adanya kolaborasi. Contohnya kalau guru mata pelajaran yang sudah 3 kali, 4 kali, itu sudah perlu kolaborasi. Kalau baru 1 kali, 2 kali, tanpa kolaborasi itu bisa. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, itu sudah perlu adanya kolaborasi. Kemudian
masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Di sini diberikan kami contoh kecemasan tinggi yang menyebabkan nilainya siswa itu menjadi turun. Kemudian ada kebutuhan intervensi lintas konteks. Masalah ini terjadi baik di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan sosial lainnya yang memerlukan komunikasi antara guru, orang tua, dan guru BK. Contoh, murid yang mengalami masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Jadi misalkan dia punya masalah di rumah, kemudian berpengaruh dengan motivasinya belajar di sekolah, maka sangat perlu untuk diundang orang tuanya. Kemudian ada yang berisiko tinggi, Bapak Ibu, seperti ada kekerasan di rumah yang mengganggu mentalnya anak sehingga itu juga berpengaruh di belajarnya. Nah, itu sangat perlu untuk kita undang orang tuanya. Namun untuk bagian itu agak sensitif untuk kita, jadi memang perlu untuk dikomunikasikan baik-baik strategi komunikasi yang akan kita bangun dengan orang tua. Kalau misalkan ada siswa kita yang mendapatkan kekerasan di rumah dan dia berpengaruh di belajarnya, maka kolaborasi yang akan kita bangun itu kita harus duduk dulu yang pihak sekolah membicarakan arah komunikasi yang akan kita bangun ketika orang tua itu akan kita undang, karena itu sangat sensitif kalau kita harus mengurusi aturannya orang tua di rumah secara khusus untuk ketika dia harus menuntahkan ke anaknya, itu kan agak sensitif. Jadi kolaborasi yang kita bangun itu harus kita dulu yang duduk bersama, kira-kira komunikasi yang seperti apa yang akan kita bangun ketika orang tua itu datang. Itu untuk yang siswa yang memiliki atau mengalami kekerasan di lingkungan rumahnya. Kemudian kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Saya rasa sudah kita pahami bersama bagaimana. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ada daftar checklist indikator masalah yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi terkait. Saya rasa untuk kita aplikasi sudah juga tadi kita simulasikan. Jadi Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itulah bagaimana kita membangun kolaborasi. Satu yang ingin saya bagikan yang paling penting, yang saya lihat di sekolahnya kita, saya harap kita berpikiran terbuka dan tidak saling menyalahkan. Artinya di sini kita mencari solusi, ya, cari solusi. Kayak contoh kasus begini, ketika siswa tidak mengerjakan tugasnya, tentunya guru mapel akan melapor ke wali kelasnya. Ketika dia melapor ke wali kelasnya, berarti guru mapel dia juga harus punya data mengenai tugas apa yang dia tidak kerja atau yang murid itu tidak kerjakan. Contoh, di halaman 5 buku cetak, jadi dia harus bawa buku itu ke wali kelasnya bahwa yang ini ya Bu, dia tidak kerja, sehingga waktu guru atau wali kelasnya memanggil anaknya, dia tahu memperlihatkan mana tugasnya. Jangan anak itu kita bilang begini, cari sama temanmu atau lihat di buku temanmu. Karena kenapa? Biasanya informasi itu akan bias ketika anak-anak itu harus mencari ke temannya. Kenapa? Karena biasanya ada teman yang kasih dan tidak. Jadi anak itu dia tidak temukan solusinya karena dia pergi cari dan temannya tidak kasih. Otomatis bertambah masalahnya. Nah, sumber yang satu-satunya yang dia percaya adalah guru mata pelajarannya. Jadi kalau guru mata pelajarannya itu datang ditanyai siswanya, diperlihatkan tugasnya. Yang ini yang tidak kau kerjakan, silakan tulis sekarang juga. Jangan bilang ini kau bawa di rumahmu, pasti dia tidak kerja nih. Gitu. Jadi membangun komunikasi yang seperti itu akan sangat membantu murid untuk memudahkan dia menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalkan guru mata pelajaran mau kolaborasi sama wali kelasnya,
sistemnya baiknya begitu. Ketika dia mau permasalahkan, dia bawa masalahnya atau dia bawa sumber datanya kepada wali kelasnya, supaya wali kelasnya waktu dia menemani, dia pegang datanya ada, sehingga memudahkan juga. Kayak macam kalau misalkan ada yang melapor sama saya, dia kerja tugas yang berkali-kali untuk bimbingan konseling itu, dia tidak akan tanya tugas yang mana, karena bukan basicnya kami. Yang kami mau tanyakan mengapa, alasannya. Ketika kami dapat alasannya itu yang kami bantu, tapi bukan kami bantu kerja ya carikan yang mana itu tugasnya itu. Jadi tidak akan ketemu nanti bantuannya. Yang dia butuhkan sebetulnya soalnya dia datang di BK itu, kami hanya membantu dia untuk mendorong motivasinya. Tapi kalau soalnya tetap dia akan cari ke guru mata pelajarannya. Jadi guru mata pelajaran yang harus menggunakan itu salah satu contoh kalau guru mata pelajaran mau kolaborasi yang soal untuk mata pelajaran. Bapak Ibu, demikianlah baik yang dapat kami lakukan pada saat ini. Kiranya apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, dan saya berharap ketika saya punya kekurangan selama atau yang menyangkut dengan pekerjaan saya, boleh Bapak Ibu kita bicarakan baik-baik, diberikan saran. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dari Bapak Ibu, karena terus terang saya secara pribadi menyadari bahwa banyak kekurangan yang yang saya miliki, dan itu sedikit saya dapatkan waktu pelatihan, artinya istilahnya dicas kembali, sehingga saya mendapat banyak pengalaman. Itu bukan saya kembali bekerja di tempat ini, dan saya berharap mendapat bantuannya Bapak Ibu. Bimbingan konseling itu tidak akan berhasil kalau dia berjalan sendiri, tetapi dia berhasil kalau dibantu oleh Bapak Ibu. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu. Akhirnya